Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Mirzapur. Film ini mengisahkan tentang gangster yang senang memicu emosi dengan pikiran tajam dan humor kering, di mana kesetiaan berubah dalam sekejap dan aturan uang tunai yang dingin. Bahkan kekerasan adalah kejadian sehari-hari yang tujuannya adalah dominasi sepenuhnya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan seorang pangeran dari penguasa kota Mirzapur yang bernama Munna Tripati. Malam itu, Munna dan anak buahnya yang sedang mabuk datang ke pesta pernikahan warga setempat. Dia tembakan pistol ke udara beberapa kali hingga tidak sengaja mengenai mempelai pria. Dan inilah sosok ayah Munna sekaligus penguasa Mirzapur bernama Akandanan Tripati yang dijuluki sebagai Kalin Baiya. Dan tangan kanannya bernama Makbul. Tripati menjalankan bisnis narkoboy dan persenjataan ilegal. Seorang pengedar senjata mengaku pistolnya meletus di tangan kanannya. Tripati kemudian memberinya lagi pistol untuk ditembakkan menggunakan tangan kirinya. Ternyata pistolnya kembali meledak hingga menghancurkan kedua tangannya. Scene berpindah ke sebuah kampus. Seorang mahasiswa bernama Gudu Pandit yang dijuluki Hulep dilempar kapur, bukannya belajar tapi malah main barbel. Adiknya yang bernama Bablu Pandit ikut menertawakannya. Munna dan anak buahnya mengejar seorang mahasiswa karena berani melawan dengan mendukung paslon lain. Padahal Munna berambisi ingin menjadi politisi bermodalkan kekuasaan ayahnya. Dosen yang sedang mengajar pun hanya diam saat anak mafia ini berulah di kelasnya. Bukannya membantu yang tertindas, Gudu justru menjegal kaki si mahasiswa yang sedang dikejar Munna ini. Gudu dan Bablu memiliki seorang adik perempuan bernama Dimpi Pandit. Temannya yang bernama Switi Gupta terkesan dengan otot tangannya Gudu. Si Switi ini rupanya anak seorang polisi. Scene berpindah ke kantor pengadilan. Seorang pengacara jujur bernama Ramakan Pandit diancam dengan pisau oleh seorang preman untuk membebaskan tersangka. Tapi nyalinya langsung ciut karena ternyata Pandit membawa pistol. Preman ini pun dihajarnya habis-habisan. Hari itu, orang tua mempelai pria datang menemui Pandit untuk membantu kasus penembakan anaknya yang dilakukan Munna. Mereka berharap Pandit mau menegakkan keadilan karena 3 pengacara sebelumnya menolak akibat tidak berani melawan anak mafia Mirzapur itu. Si Munna sendiri dengan santuinya menggelar kampanye untuk pemilihan wali kota. Melihat kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki Munna membuat Gudu berkecil hati. Karena dia merasa hanya sebagai anak pengacara miskin yang pulang pergi ke kampus menggunakan sepeda ontel yang seringkali rusak. Jika Gudu memiliki kelebihan dalam dunia bela diri dan fisik, adiknya Bablu punya bakat cerdas sebagai akuntan. Tripati punya istri muda bernama Bina yang kurang puas dengan pelayanan suaminya. Istri Pandit yang bernama Fasuda khawatir pekerjaan suaminya sebagai pengacara jujur akan berdampak buruk kepada keluarganya. Saat makan malam, Munna melihat Makbul memegang senjata jenis shotgun yang dijual ayahnya. Pandit sudah mengajarkan bisnis senjata kepada Munna, namun tugasnya tidak pernah dia kerjakan dengan baik. Kapolres Mirzapur yang bernama Gupta yang jadi anteknya mafia datang membawa kabar buruk yang dibisikkan langsung kepada Tripati. Mendengar kasus penembakan yang dilakukan anaknya, Tripati langsung marah kepada Munna. Tripati memberi pelajaran penting, meskipun mereka menjual senjata bukan berarti harus menggunakannya dengan sembrono. Malam itu, keluarga Pandit merayakan ulang tahun ayah mereka dengan sangat sederhana. Tiba-tiba, si Munna dan anak buahnya datang ke sana setelah dia tahu Rama yang menjadi pengacara keluarga korban. Dia bawa shotgun milik ayahnya untuk digunakan mengancam Pandit. Munna Tripati.
Anak mafia ini sempat terkejut karena Pandit memiliki anak yang cantik. Muna makin terkejut lagi karena Gudu dan Bablu yang dia kenal di kampus ternyata anak-anaknya Pandit. Muna mengancam Pandit untuk menghentikan kasus penembakan yang dia tangani jika anak perempuannya tidak mau menjadi korban. Pandit pun tidak gentar saat Muna menodongkan senjata. Fasuda langsung mengambil pistol suaminya yang meletus mengenai telinga anak buahnya si Muna. Perkelahian pun terjadi diselingi tembakan senjata. Gudu yang murka memukuli si Muna habis-habisan. Mendengar kabar ini, Tripati mengutus Makbul dan anak buahnya untuk mendatangi rumah Pandit. Setelah si Muna dan antek-anteknya pergi, Gudu dan Bablu meminta ayahnya berhenti menangani kasus ini. Tapi Pandit menolak karena hukum dan keadilan di atas segalanya meski nyawa taruhannya. Tak berselang lama, Makbul dan anak buahnya yang bersenjata lengkap tiba di rumah Pandit. Ternyata dia datang untuk membawa Gudu dan Bablu untuk ikut menemui bosnya. 2 menit deh. Apakah penguasa Mirzapur ini akan membunuh mereka berdua? Film pun berlanjut ke episode 2. Gudu dan Bablu tiba di istana Tripati yang dikawal pasukan bersenjata. Muna juga hadir di sana dengan mukanya yang bonyok. Mereka berdua mengaku tidak terima ayah dan adiknya dihina oleh Muna. Bahkan Gudu mengancam akan kembali menghajar bahkan menghabisinya jika Muna melakukannya lagi. Cukup mengejutkan apa yang dilakukan Tripati. Bukannya menghukum dua pemuda yang memukuli anaknya, justru penguasa Mirzapur ini memberi tawaran untuk bekerja kepadanya. हर बार बचा पाओगे वकील साहब को? जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो हमारे लिए काम करोगे? Mereka diberi waktu 5 menit untuk mempertimbangkannya. Karena anak-anaknya tidak kunjung pulang, Pandit berniat menyusul mereka dengan Vespa reotnya. Tapi istri dan putrinya melarang. Karena mempertimbangkan keselamatan keluarga mereka, akhirnya Gudu dan Bablu menerima penawaran Tripati. Dianggap sebagai keluarga, Tripati mengajak mereka duduk. उठाओ थाली. Hidangan pertamanya adalah pistol untuk mereka bawa pulang. Muna yang kesal dan tidak terima memilih pergi dari sana. Istri Tripati sempat bertatapan dengan Bablu. Gudu sendiri dengan beraninya minta diberikan Vespa karena masa iya anggota gangster menggunakan sepeda ontel. Bukan hanya Vespa, tapi mereka diberikan motor jenis Royal Enfield. अंदर रखिए इनको. Bangga dengan posisi mereka sekarang, si Gudu menembakkan pistolnya ke udara. Tripati kembali memberikan pelajaran penting kepada putranya jika dia ingin menjadi raja di Mirzapur. Muna harus bisa menjadikan mereka setia seperti kesetiaannya Makbul kepada Tripati. देखो उन्हें पता था तुम हमारे सुपुत्र हो. Beri mereka sedikit kehormatan, maka mereka akan memberimu kesetiaan dan nyawanya. बनते सिर्फ वफादार बनते हैं. Pandit sangat kecewa kepada dua putranya yang kini bergabung dengan Tripati. पापा हम सब ठीक कर दिए. उनको ज्वाइन कर लिए हैं पापा भी. Dia merasa harga dirinya telah hancur karena menyuruhnya melepas kasus ini. उठो. निकलो यहाँ से. Sweety punya adik bernama Golumini yang gemar menjelajahi buku perpustakaan. Muna dan 3 anak buahnya yang koplak menemui kepala kampus. अरे मुन्ना आ जाओ. Dia memberi nasihat penting kepada Muna. Jika kau ingin jadi politisi, pekerjakan preman, bukan jadi preman. Si Muna ini naksir berat kepada Sweety, namun Sweety tidak pernah menanggapinya. नहीं. स्वीटी Ayah Tripati yang bernama Bauji yang sudah pensiun dari dunia mafia meminta anaknya untuk waspada kepada musuhnya yang bernama Rati.
Hari itu, Tripati menugaskan anak buahnya untuk menarik senjata ilegalnya yang gagal meletus dari seluruh pengedarnya. Malam hari, Gudu dan Bablu membujuk orang tua mempelai pria yang tewas. Ketika Gudu menunjukkan pistolnya, beda lagi dengan Bablu yang menawarkan uang tutup mulut. अंकल जी Karena mereka menolak dengan cara halus, Gudu pun mengancam akan melemparkannya. Akhirnya, mereka setuju untuk melepas kasus ini. Seorang mafia penguasa Jaunpur bernama Rati Shankar menghukum mati anak buahnya yang berkhianat. Di waktu yang sama, Muna menjadi sasaran seorang pembunuh bayaran yang diyakini dikirim oleh Shankar. Untungnya, Muna lebih dulu menghabisinya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. 20 tahun lalu, Bauji sedang menonton pergelaran dengan putranya Tripati dan cucunya Muna. अब तो सुरपंखा भी आ गई। यहाँ अवश्य फल मिलेगा। Tiba-tiba terjadi penyerangan yang dilakukan kelompok gangster Ajit Thakur yang tidak terima Bauji akan menguasai Mirzapur. बहुत उछल रहे हो त्रिपाठी। बाहुबली है मिर्जापुर के बाहुबली तो हम बन के ही रहेंगे। और अजीत ठाकुर हम पर अटैक। Beberapa hari kemudian, Thakur dan keluarganya menjadi sasaran Bauji. घंटा कहा दिया हम पर अजीत ठाकुर। Sejak saat itu, Bauji dan keluarganya menguasai Mirzapur. Ada Tripati dan cucunya Muna, serta Rati Shankar yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. त्रिपाठी, रति शंकर शुक्ला, वफादार। Dan inilah sosok Shankar sekarang dan putranya Syarat yang berada di Jaunpur. Syarat mengaku tidak mau ambil bagian bisnis ayahnya. Meski sudah menguasai Jaunpur, rupanya Shankar tetap berambisi ingin menguasai Mirzapur. Hari itu, Gudu dan Bablu diajak melihat pabrik senjatanya milik Tripati yang dibuat dari bahan besi rongsok. Senjata rakitan yang mereka buat ini kelas bawah dengan harga murah berbeda yang diberikan kepada Gudu karena itu barang impor. Untuk pelurunya sendiri, ada yang dicetak asli dan ada yang didaur ulang dari muntahan selongsong yang dipungut kembali bekerja sama dengan para polisi korup. कांटे जैसी है ओरिजिनल मालिकों के लिए इनमें बारूद। Seorang politikus bernama Yadav terang-terangan minta jatah kepada Tripati. Karena kekuasaannya di Mirzapur dibackingi juga oleh Perdana Menteri. Yadav sedikit mengancam jika Shankar pun menghubunginya. लिए सरनंगा हो जी यादव जी, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। लेकिन सीएम एक के हैं हमारे टच में है सोचा बता दे Sambil bermain karambol, Gupta membujuk putrinya untuk mendekati Muna yang dia yakin suatu saat nanti akan menjadi rajanya Mirzapur. Malam itu, Bina menyuruh seorang perempuan untuk melayani Muna yang powerful. तोड़ के रख देते हैं। Tripati menemui seorang mafia bernama Lala di tempat netral untuk minta bantuan dana. पैसों का थोड़ा प्रेशर है इसलिए। हीरे के जैसा है, सही दाम कंट्रोल होता है। Saat dia berdiri, ternyata ada beberapa anak buahnya yang melindungi, tidak beda jauh dengan Tripati. Ternyata putrinya Lala berteman baik dengan Dimpi. अगर तुम हमारी सलाम अब्बू। अब्बू, ये हमारी सहेली है डिम्पी। इस पकड़ के आ गए आजमगढ़। Dalam perjalanan pulang, Tripati sempat menyalami warga Purvancal yang menghormatinya. Terlihat dua orang menyembunyikan senjata di dalam ember saat Tripati turun dari mobil untuk menyapa warga. Tak diduga, para wanita di tempat ini memegang senjata untuk menyerang Tripati. Dua pria yang berhasil dilumpuhkan ditangkap untuk diinterogasi. Ternyata mereka mengaku diberi perintah oleh Rati Shankar. Muna tampak kesal karena ayahnya tidak mau menyerang Shankar habis-habisan meski dia sudah menjadi sasaran. सिस्टम समझा देना, बाकी हम देख। की गद्दी पर तुम बैठे हो ठीक ही लोगे हम भी चलते हैं काम अधूरा
Kisah masa lalu mafia ini kembali terungkap. Kala itu, Shankar mengunjungi Bauji yang sedang melihat keadaan Mogul. Namun tiba-tiba, Shankar dan anak buahnya melakukan penyerangan kepadanya. Meski dirinya sudah tertembak, Bauji melarang Tripati untuk membunuh Shankar. Karena kebaikannya, Bauji memberikan kota Jaunpur kepada Shankar, tapi dengan catatan dia tidak boleh melirik lagi Mirzapur. Sebelum diusir, Tripati menyayat dadanya Shankar sebagai pengingat aksi pengkhianatannya. दिलाएगा कि तुम मिर्जापुर से जो वफादार नहीं था. Muna memberitahu Dudu dan Bablu tentang proses distribusi senjata dan peluru yang mereka jual. Pistol rumahan yang mereka jual tidak pernah terlacak karena tidak dilengkapi nomor registrasi dan harganya pun hanya sekitar 1.500 rupiah. Dengan kelebihan otak yang dimiliki Bablu dan otot pada diri Dudu, mereka dibebaskan untuk mengembangkan bisnis ini. Tidak puas dengan pelayanan suaminya, si Bina mengembat juga anak tirinya. चूतियां. अरे बिल्कुल चूतिया नहीं है, देश अबे सत्ता आप ही को मिलेगी. आप हमें मुन्ना भैया काहे कहती हैं? कह देते. लेकिन आप रिश्ते के चक्कर में हमें माँ मत. Kepala kampus yang korup sedang memeriksa lembaran ujian. Nilainya disesuaikan dengan lembaran uang yang diselipkan di dalamnya. Sebagai mahasiswa paling pintar di kampus ini, Mini Golu dianjurkan untuk mengikuti pemilu. Jika dia menang, Golu akan membawa nama baik kampus ini. Sementara itu, Gudu dan Bablu yang baru saja menjadi anggota gangster sudah berani bertingkah layaknya preman. Mereka tidak mau membayar makanan yang dijual bocil ini. Sweety menolak ajakan Muna untuk nonton karena dia lebih memilih Gudu. Pria setengah botak lenang yang membunyikan klakson dengan keras dikeplak kepalanya oleh Gudu karena dia sedang menerima telepon dari Sweety. Seluruh penonton bioskop seketika bubar setelah Muna melepaskan tembakan. Tiba di rumah makan, dua anggota gangster ini kembali bertemu si bocil pelayan yang memasang wajah jutek. Hai. क्या खाओगी? खाली टीवी पे. जा रहे हैं. Gudu makan satu piring berdua dengan Sweety, sedangkan Bablu tampak canggung dengan Golu yang pemalu dan kutu buku. Anak buah Muna yang disebut si peracik menawarkan diri untuk membunuh ayahnya jika dia sudah tidak sabar lagi ingin menjadi Raja Mirzapur. Muna langsung marah mendengar ucapan anak buahnya itu. Gudu dan Bablu dipanggil oleh anak bos mafia ini untuk datang ke bioskop. Mengaku peduli dengan Gudu yang ingin menjadi binaragawan, Muna memberinya suplemen khusus untuk mengencangkan ototnya. Orang tua korban datang ke rumah Pandit untuk menyerahkan surat pembatalan kasusnya. Mereka terkejut karena dua pemuda yang mengancam mereka ternyata anak si pengacara. Pandit pun terkejut karena mereka datang untuk melepas kasusnya karena intimidasi dari dua putranya. Tapi mereka tidak mengakuinya. Ibu mereka pun senang mendapat kain sari sebagai hadiah. Namun Dimpi yang diberi perhiasan menolak karena dia memilih berada di pihak ayahnya. Keluarga ini pun mulai terpecah. Si Gudu iseng mencoba minum pil suplemen tersebut. Keesokan harinya, Gudu dan Bablu kembali diajak Tripati untuk melihat pabrik kapasnya sebagai kamuflase bisnis dia sebenarnya. Muna menemui Lala untuk membicarakan kesepakatan bisnis. Tripati menyuruhnya untuk bernegosiasi dengan angka kenaikan 15%. Tapi Muna yang mengambil keuntungan dari ayahnya sendiri mengatakan Lala menaikkan harganya menjadi 25%. Mengaku ingin terlibat lebih jauh dalam bisnisnya Tripati, Gudu dan Bablu terkejut karena Makbul menyuruh mereka untuk membunuh. अब आ गया तुम्हारा टाइम. ट्रेनिंग चल रहा है. Bablu sampai muntah-muntah karena tidak sanggup untuk melakukannya. Berbeda dengan Gudu yang mulai berani dan terbiasa dengan kehidupan gangster. आज तुम दोनों लौंडे से मर्द बन गए. Tugas selanjutnya adalah mengirimkan kainnya keluar kota sambil membawa jasadnya. Tapi catatannya, mereka tidak diperbolehkan mengaku sebagai anak buah Tripati. Dalam perjalanan, seorang polisi mencegat, menyuruh mereka menunjukkan isi truknya.
Bablu langsung kelimpungan karena banyak darah di tangannya. Sedangkan Gudu sudah bersiap dengan pistolnya. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Gudu batal menembak si polisi yang percaya setelah Bablu mengatakan karpetnya terkena tumpahan air dari jerigen. Malam hari, mereka bakar jasad si pria untuk menghilangkan jejak. Pagi itu, Gudu memberikan hadiah untuk Sweety. Setelah itu, dua anggota gangster ini menemui salah satu distributornya senjata milik Tripati yang bernama Misra. Dia mengaku bisnis senjatanya menurun karena kualitasnya yang jelek yang seringkali macet dan meledak. Karena itu, banyak pelanggannya yang meretur senjata-senjata tersebut. Namun ternyata, Bablu sudah memegang bukti bahwa Misra berhubungan dengan gangster Jaunpur melalui saudara iparnya. Ditemukan juga satu kotak senjata yang tidak cacat. Ini artinya Misra telah berkhianat kepada Tripati karena menjual senjata milik geng Jaunpur. Tak pakai basa-basi lagi, Gudu langsung meledakkan kepalanya. Sedangkan anak dan istrinya tidak Gudu bunuh, tapi dia minta ASI yang dipercaya sebagai suplemen alami untuk ototnya. Datang ke pabrik senjata, Bablu mengusulkan kepada bosnya untuk memperbaiki manajemen dan mempekerjakan lebih banyak wanita dan anak muda yang dinilainya jauh lebih efektif dalam bekerja. Selanjutnya, mereka kumpulkan seluruh distributor senjata termasuk polisi yang selama ini menjadi antek Tripati. Sesuai data yang Bablu pegang, beberapa dari mereka dipanggil lalu dikumpulkan dalam satu ruangan. Ternyata mereka ini terbukti telah berkhianat dan bekerja sama dengan geng Jaunpur. Gudu muncul di sana dengan memegang senjata otomatis untuk menghabisi mereka semua. Sementara itu, Bablu meminta polisi untuk menghentikan pemalakan mereka terhadap para distributor. Dan sebagai gantinya, Tripati memberikan para polisi ini sejumlah uang suap. Selanjutnya, dua bersaudara ini menemui arsitek pembuat senjata yang bernama Upad. Upad sampai keringat dingin karena disuruh menembakkan dua senjata sekaligus. Nasibnya mujur karena tidak satupun yang menghancurkan tangannya. Upad ditugaskan untuk melakukan penelitian kenapa banyak senjata yang meledak. Ternyata semua warga di sana menyaksikannya. Diam-diam, rupanya si Upad menjual suku cadang truk yang seharusnya digunakan untuk bahan dasar pembuatan senjata yang diganti dengan besi rongsok. Sweety tampak senang dengan anting mewah pemberian Gudu. Sebelum membina hubungan lebih jauh, Gudu mau jujur kepada Sweety bahwa dia terlibat dalam dunia gangster. Pistol inilah buktinya. Bukannya takut atau menolak, justru Sweety menerima Gudu menjadi pacarnya. Karena sudah terbiasa memegang pistol milik ayahnya sejak kecil, hanya meminta Gudu untuk berhati-hati. बचपन से देखे तुम अपना ध्यान तो रखोगे ना? Hari itu, Bablu dan Gudu mengumpulkan para premannya Mirzapur, dari mulai pencopet, perampok, hingga tukang maling ayam yang loyal kepada Tripati. Ternyata Bablu memberikan mereka semua pistol gratis untuk ditembakkan. Tujuannya sebagai media promosi, agar semua penjahat mengetahui pistol-pistol ini berasal dari gengnya Tripati dan disitulah pundi-pundi PO akan masuk. Tak hanya itu, Bablu menjamin polisi tidak akan mengganggu aksi mereka. Tapi selalu ada masalah karena strategi marketing yang dilakukan Bablu dan Gudu tidak sejalan dengan Muna. Di tengah gencarnya senjata api, Muna heran dengan si peracik yang memilih pisau cukur sebagai andalannya. Dia beralasan membunuh dengan pisau punya kepuasan tersendiri. Saat mereka sedang kencing, seorang pria tidak sengaja meneteskan air kencingnya ke sepatu Muna. Tidak terima dengan kelakuannya, pria ini disiksa dengan pisau cukurnya si peracik. Tak sampai di situ, peracik menggorok lehernya bagaikan seorang psikoplok. Teddy Robert, first time. आप सब कहेंगे कोई मजाक है. Aksi berandalan yang dilakukan Gudu dan Bablu makin membuat ayahnya benci kepada mereka namun tidak bagi ibunya.
Dia menyuruh kedua putranya memberi pelajaran ke pemilik toko kelontong hanya karena tidak suka dengan omongannya. Malam itu juga, Gudu mengantar emaknya ke toko tersebut. Setelah ditunjukkan pistol dan tangannya akan diremukkan, pria yang ketakutan ini menggratiskan belanjaan untuk ibunya seumur hidupnya. Gudu tembakkan pistol ke udara, memberitahu warga di sana bahwa Mirzapur berada di bawah kendalinya. Strategi yang Gudu dan Bablu lakukan sangat efektif. Penjualan senjata meningkat sangat drastis, pundi-pundi uang pun masuk. Tapi mereka tidak sadar dengan akibatnya. Kejahatan dan kekerasan dengan menggunakan senjata api makin meningkat drastis. Polisi yang mendapat laporan dari korban hanya menanggapinya secara formalitas. Lagi-lagi, Bablu memanfaatkan kejahatan yang meningkat ini dengan otak bisnis. Dia menjual senjata-senjatanya kepada warga sipil biasa dengan alasan untuk pertahanan diri dari penjahat. Para pedagang kecil pun mau tidak mau harus punya senjata. Posisi Bablu dan Gudu dalam organisasi gengnya makin naik. Itu dikarenakan Tripati puas dengan kinerja mereka, namun Makbul khawatir Muna makin tersisihkan. Ultimately, ये व्यापार तो उन्हीं के पास जाना है. Lalu, seorang pejabat polisi yang bernama Mauria ditunjuk untuk mengatasi kejahatan di Mirzapur. Hari itu, politikus Yadav menyaksikan hiburan pertarungan bebas yang digelar Tripati. एकदम सलमान की तरह दिया, हाँ? Muna kesal karena petarung pilihannya kalah dan harus membayar kepada Yadav. कैसी रही? पेलाना हमारे वाले को हारने भी नहीं देते, जिसके लिए सभी कट पाए. Tak hanya Tripati, ternyata musuhnya juga yaitu Rati Shankar hadir juga di sana. Yadav meminta dua kelompok gangster ini untuk meminimalisir kejahatan karena pemilu akan digelar. Tujuannya untuk menjaga citra kepala menteri yang selama ini melindungi mereka. Tripati menugaskan Muna untuk memasukkan uang ke dalam mobilnya Yadav. Di waktu yang sama, Kapolres Mauria tiba di kantor barunya di Mirzapur. Dia bertanya kepada wakilnya yaitu Gupta, kenapa media memberitakan maraknya kejahatan di kota ini. Gupta beralasan para penjahat itu dibebaskan karena tidak ada bukti, dan media hanya ingin mempermalukan kepolisian. Ternyata Mauria sudah tahu tentang pertemuan para petinggi kelompok gangster yang diadakan di Mirzapur. Apakah Kapolres baru ini bisa menumpas mereka semua? Saat berada di dalam toilet, Makbul mengancam akan membunuh anak Rati jika dia berani mengirim pembunuh lagi ke Mirzapur. Seorang gadis seksoi menari di hadapan para petinggi mafia ini. Keributan terjadi karena Yadav tidak terima wanita itu menari bersama Muna. Setelah ditampar, Muna menodongkan senjatanya kepada Yadav. Tripati sendiri tidak suka anaknya ditampar. Yadav yang dendam menawarkan Mirzapur kepada Rati. Rati setuju asalkan keluarganya aman dari ancaman Tripati. Golu dan Bablu makin dekat. Apalagi Golu minta dukungannya karena dia memutuskan untuk mengikuti pemilu meski lawannya adalah Muna. Setelah dianggap sukses mengembangkan bisnis senjata, Bablu dan Gudu diajak mengenal bisnis sebenarnya Tripati, yaitu dodol narkoboy. Ternyata, narkoboy ini disembunyikan di dalam karpet untuk mengelabui aparat. Persis saat Bablu dan Gudu ditugaskan mengirimkan karpet dan jasadnya tempo hari. Rati minta bantuan uang dari seorang pengusaha bernama Chada. Uang itu akan diserahkan kepada Yadav agar dia mendapatkan lampu hijau dari kepala menteri untuk merampas Mirzapur dari tangan Tripati. नमस्कार यादव जी. तुम ये पैसा भेजो रति संग. अच्छा रखते हैं. Sementara itu, Gudu mendapat restu dari ayahnya Sweety. Bahkan dia tidak mempermasalahkan hubungan Bablu dan Golu. Pandit menolak saat kedua putranya menyerahkan sertifikat apartemen yang mereka beli untuk kedua orang tuanya. Pandit memilih untuk mengusir mereka dari rumahnya. Alhasil, Gudu dan Bablu memilih untuk tinggal di pabrik senjata. Dari perutnya yang gendut dan tangannya yang mewah, Mauria sudah bisa menilai bahwa Gupta polisi korup yang menjadi anteknya mafia. Gupta mengaku bingung kepada Tripati karena belum tahu atasan barunya itu berada di pihak mana. Namun menurut Gudu, meski dia dikirim oleh Mabes Polisi India, dia siap melawannya. Karena ditugaskan untuk mengembangkan bisnis dodol narkoboynya, Bablu akan memanfaatkan kelompok waria yang memiliki jaringan yang cukup luas.
Karena merasa dihargai sebagai mitra, Emon siap menjadi pengedarnya dodol tersebut. Dalam waktu singkat, bisnis narkoboy Tripati berhasil naik karena peran Bablu dan Gudu. Kini, dua singanya Mirzapur ini bisa membeli mobil. Mauria mengumpulkan beberapa polisi preman yang ditugaskan khusus untuk menyapu Mirzapur. Dimulai dari Bablu dan Gudu. Start with them. Hari itu, Bablu sengaja mempersiapkan panggung orasi untuk Golu yang mengikuti pemilihan ketua mahasiswa di kampus Mirzapur. Puluhan mahasiswa hadir di sana mendengarkan pidatonya. Anak buah Muna yang melihat acara ini sengaja membuat kerusuhan. Bablu yang terpancing amarahnya langsung menembakkan pistol ke udara untuk menghentikan mereka. Tapi Golu justru tidak suka dengan aksi kekerasan yang dilakukannya. Bablu pun minta maaf karena kesalahannya. Gupta datang menemui Bablu dan Gudu di kedainya Usman. Tiba-tiba, Muna dan anak buahnya datang ke sana karena Bablu dianggap telah melawannya dalam pemilihan ketua mahasiswa. Bablu mencoba menjelaskan bahwa ini urusan pribadinya yang tidak terkait dengan organisasi gangster. Muna makin emosi setelah Gudu mengaku sebagai pacarnya Sweetie. Akhirnya, putra bos mafia ini pergi dengan amarahnya yang masih menggebu-gebu. Keesokan harinya, Muna menculik Dimpi yang sedang jalan bersama Sweetie. Sweetie langsung menghubungi Gudu berita buruk ini. Gudu dan Bablu langsung mengejar mereka sambil menghubungi Makbul. Mendengar informasi ini, Tripati langsung menugaskan Makbul menyusul mereka. Muna berhasil dihentikan di persimpangan jalan. Gudu ingin sekali menghajarnya, tapi dia menghormati ayahnya. Karena tindakan bodohnya, Muna ditampar oleh Tripati. Sedangkan Bablu dan Gudu disuruh fokus dengan pekerjaan mereka. Muna yang dipengaruhi narkoboy mengatakan kepada si peracik tidak terima dirinya ditampar ayahnya sendiri di depan Gudu dan Bablu. Kamera fokus pada pisau cukurnya. Rencana apa yang akan dilakukan Muna? Sementara itu, Gudu berterima kasih kepada Sweetie karena membantunya menyelamatkan Dimpi. Dan setelah itu mereka pun celepot. Dalam perjalanan pulang, Gudu dan Bablu diserang kelompok bersenjata. Baku tembak pun terjadi. Hingga mobil mereka terjebak di gang sempit. Safe नहीं है. Di tengah hujan peluru, keduanya kabur ke sebuah rusun. Satu persatu para penyerang itu dihabisi Gudu dan Bablu. Mereka terus diburu hingga keduanya berhasil lolos. Bablu sangat yakin tidak mungkin Tripati dalang dari serangan ini hanya karena masalah sepele dengan anaknya. Bablu langsung menghubungi Tripati menceritakan serangan ini dari orang-orang terlatih. Tripati sendiri ragu Rati Shankar pelakunya karena mereka sepakat damai. Mereka disuruh bersembunyi di luar kota beberapa hari untuk mencegah serangan serupa. Tripati yakin serangan ini dilakukan Kapolres baru yaitu Mauria. Karena itu, Makbul ditugaskan untuk mengawasi Muna. Di luar dugaan, Tripati diserang pria yang memakai tutup kepala menggunakan pisau cukur. Sementara itu, Bablu dan Gudu berniat mencari si peracik yang mereka duga menjadi dalangnya. Muna berhasil lolos setelah ayahnya melepaskan tembakan. Tripati terkejut saat melihat wajah si pelaku. Muna datang setelah dipanggil oleh ayahnya. Dia pura-pura terkejut saat mengetahui peracik berniat membunuh Tripati. Peracik mengaku hanya ingin merampok uang di rumah Tripati. Untuk melindungi kebohongannya, Muna pun menghabisinya. Apakah Tripati percaya dengan pengakuan si peracik yang loyal kepada anaknya ini? लोग पैनिक करेंगे. Gagal dengan rencana kejinya itu, Muna melampiaskan kemarahannya. Ternyata otak dari serangan itu adalah Mauria.
Tercatat 3 polisi yang tewas terbunuh dalam serangan itu. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh menuju kota Bihar, Bablu dan Gudu menyewa sebuah kamar hotel dengan bantuan informan mereka. Sebenarnya Bablu hanya ingin sembunyi, tapi Gudu ingin memanfaatkan waktu mereka di kota ini dalam berbisnis senjata. Mereka melakukan transaksi senjata laras panjang dengan gangster di sana. अगर ये डील कंफर्म हो गई ना चलेगा गुड्डू भैया किस डिसीजन से Tidur di atas hamparan uang rupanya tidak cukup puas untuk Gudu. Dia masih berpikir Tripatilah yang menjadi dalang penyerangannya. Keesokan hari, Gudu nekat memasuki wilayah Jaunpur untuk menemui pembeli. Bablu sempat menolak dan turun dari mobil. Namun tetap saja dia tidak bisa meninggalkan kakaknya ini. Tiba-tiba Rati Shankar datang menemui mereka dengan pengawalan ketat pasukannya. Di sini, Rati mengajak mereka untuk merampas Mirzapur dari tangan Tripati. तुम्हारे ऊपर कौन किया होगा हर पीढ़ी में इनके यहाँ बिल्कुल हमारे जैसे हो लायल थे तुम भी लायल हो Apakah mereka akan menerima penawaran ini? Film pun berlanjut ke episode 8. Untuk pertama kalinya, Maurya datang ke rumahnya Tripati. Kepala polisi ini sepertinya ingin tahu lebih dekat seperti apa sosok ketua gangster penguasa Mirzapur. Dengan tegas, dia menolak tawaran minum, dan itu artinya polisi ini tidak bisa disuap seperti polisi-polisi sebelumnya. Gudu ternyata menolak tawaran Rati. Dan tiba-tiba dia lepaskan peluru panas tepat di kepalanya. Anak buah Rati tidak ada yang berani melawan Gudu. Saat itu juga, Yadav menghubungi Tripati karena kecewa Tripati telah mengkhianati perdamaian yang disepakati dengan membunuh Rati. Padahal Tripati sudah tahu Yadav dan Rati berniat merampas Mirzapur dari tangannya. Saat datang menghadap, Tripati marah karena mereka bertindak tanpa seizinnya. Namun Gudu beralasan apa yang dilakukannya karena Rati telah berani menodongkan senjata kepada mereka dan menghina Tripati. Karena penjelasannya dianggap masuk akal, mereka diperbolehkan untuk pergi. Bauji mengingatkan Tripati, cacing peliharaannya kini telah berubah menjadi ular. Rindu dengan keluarganya, Bablu meminta diantar pulang ke rumah. Sementara itu, 2 waria pengedar narkoboy ditangkap polisi. Mereka dipukuli setelah ketahuan membawa narkoboy di balik kutang palsunya. Pandit cukup terkejut karena Bablu tiba-tiba berada di rumah. Dia membuatkan teh lalu mengajaknya ngobrol. Di sini, Bablu seperti mengungkapkan penyesalannya karena terjebak dalam dunia gangster. Sweetie terkejut karena Gudu mengajaknya menikah esok hari. Meskipun pernikahannya dilakukan sangat sederhana yang digelar di kantor KUA, tapi mereka sangat bahagia. Setelah itu, mereka berdua mengunjungi kedua orang tua Gudu untuk meminta restu. Meski Pandit sangat marah kepada Gudu, namun dia menerima Sweetie di rumahnya sebagai mantu. Berbeda dengan Bina yang sedang merayu anak tirinya sendiri. Di malam pertama, Gudu meminta izin istrinya untuk belah duren karena esok hari dia akan mengikuti kompetisi binaraga, jadi harus menyimpan tenaganya. Gagal mendapatkan Muna, si Bina embat juga pembantunya. Malam itu, Muna memberikan sejumlah uang untuk neneknya si peracik. Dia mengatakan cucunya sedang bekerja di luar kota. Si nenek kemudian memberikan ponsel cucunya itu kepada Muna. Dan Muna sepertinya punya rencana dengan ponsel ini. Pagi itu, Muna menghubungi temannya mengatakan bahwa si peracik tidak mungkin merencanakan pembunuhan seorang diri. Dia ingat si peracik telah menghubungi seseorang beberapa kali. Panggilan palsu itu sengaja Muna lakukan agar Makbul mendengarnya. Singkat cerita, malam kompetisi binaraga dimulai. Gudu begitu percaya diri akan memenangkan perlombaan ini. Seluruh keluarganya datang untuk memberi dukungan, termasuk Tripati yang menjadi tamu penting. Sementara itu, Makbul diam-diam masuk ke rumah si peracik untuk mencari bukti. Akhirnya, dia menemukan ponsel di rumahnya. Padahal, Muna bersembunyi di dekat sana memastikan rencananya berjalan mulus. Dengan kekuasaannya, Tripati menyuruh si panitia agar Gudu kalah. Setelah itu, dia pergi meninggalkan acara. Makbul menyerahkan ponsel tersebut dan terlihat semua panggilan tertuju ke nomornya Gudu 1 jam sebelum penyerangan. Tripati sepertinya termakan dengan jebakan anaknya sendiri jika Gudu adalah dalang dari upaya pembunuhan terhadapnya. Gudu sangat kecewa karena dia gagal menjadi pemenang. Emosinya memuncak, membuat kerusuhan di panggung acara, hingga Bablu terpaksa menembakkan pistol ke udara. Gudu tidak percaya dirinya kalah.
Malam itu, Tripati menyerahkan pistolnya kepada Muna sebagai simbol penyerahan kekuasaannya. Sekaligus ditugaskan untuk menghabisi Gudu dan Bablu. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Hari pemilihan ketua mahasiswa digelar dan hasilnya Golu yang lolos menjadi pemenang. Pimpinan kampus memberitahu hasilnya kepada Muna. Dia heran kenapa anak bos gangster ini tidak marah sedikit pun, bahkan menyuruhnya langsung memberitahu Golu. Saat dihubungi, Golu ternyata sedang berada di Gorukpur dengan keluarganya. Muna langsung pergi membawa persenjataan untuk membunuh Bablu dan Gudu. Bablu mengaku ikut senang karena Golu menjadi pemenang dalam pemilihan ketua mahasiswa. Mereka berlima pergi ke kota Gorukpur untuk menghadiri pernikahan temannya yaitu Dimpi. Namun sepanjang perjalanan, Gudu tampak diam dan murung. Dua waria yang menjadi pengedar narkoboy kembali dipukuli polisi di dalam sel. Mauria ingin pengakuan mereka tentang pemasok narkoboy yang mereka jual. Apakah benar berasal dari Bablu dan Gudu yang menjadi anteknya Tripati? Gupta langsung menghubungi Tripati setelah tidak sengaja mendengar atasannya sedang menginterogasi dua waria itu. Ternyata teman Dimpi yang sedang menikah itu adalah putrinya si mafia Lala. Lagi-lagi, Gudu tampak murung, tidak ada wajah kebahagiaan. Bahkan setelah istrinya mengatakan dirinya sedang hamil. Anteknya Muna yang melihat Gudu dan Bablu langsung menghubungi Muna untuk memberitahu lokasi dia melihat mereka. Saat sesi foto, Bablu melihat gerak-gerik mencurigakan orang tersebut. Lala sendiri menyuruh anak buahnya untuk waspada setelah dia melihat anggota Tripati hadir di acara pernikahan anaknya. Saat itu, Gudu sedang berada di toilet untuk membasuh mukanya. Tiba di acara, Muna membagikan senjata kepada anak buahnya. Bablu diam-diam menodongkan pistolnya kepada informannya si Muna. Pesta pernikahan yang semula tenang seketika berubah setelah Muna dan anak buahnya melepaskan tembakan ke udara. Hanya si Aki yang tetap santuy dengan jogetnya. Muna tidak peduli meskipun yang menikah adalah putrinya Lala. Bablu, Sweety, dan Golu bersembunyi di balik meja. Gudu baru menyadari setelah dia keluar dari toilet. Si pengantin pria pun ikut menjadi korban. Gudu sama sekali tidak berdaya karena beberapa timah panas dilepaskan Muna ke tubuhnya. Sweety yang bermaksud menolongnya ikut menjadi korban. Saat itulah Bablu muncul melepaskan beberapa tembakan hingga akhirnya dia pun tumbang oleh anak buahnya si Muna. Kakak beradik ini sama sekali tidak berdaya. Bina terkejut setelah Bauji mengatakan dia sudah tahu hubungan perselingkuhannya dengan Raja. Dan kini ayah mertuanya ingin menikmati apa yang pembantunya itu rasakan. Golu nekat mengambil pistol dari anak buah Muna yang sudah tewas. Sialnya, pistol tersebut tidak berhasil dia tembakkan pada si Muna. Kekejaman Muna sebagai gangster diperlihatkan di sini. Dia menembak mati Sweety yang sedang hamil karena rasa sakit hatinya. Tak cukup Sweety, Muna menembak kelapanya Bablu tepat di depan Gudu. Sementara itu, Bina dipaksa Bauji untuk memotong juniornya si Raja. Gangster senior ini ingin mereka berdua merasakan penderitaan. Dianggap telah berani melawan kekuasaannya, Tripati menyandra Mauria dan anak buahnya. Bos gangster Mirzapur ini menghabisi anak buah Mauria sebagai contoh. Diam-diam, Gudu menyuruh Golu untuk mengambil pistol yang tergeletak di depannya. Gudu mengajarkan cara mengokangnya, kemudian ditembakkan kepada Muna namun meleset. Baku tembak langsung terjadi saat anak buah Lala ikut melawan Muna. Golu dan Dimpi berhasil membawa Gudu keluar dari sana. Dan inilah syarat anak Rati Shankar yang berubah menjadi gangster setelah ayahnya dibunuh. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.